Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar hari ini? Saya percaya kabar kita luar biasa, sebab Tuhan Yesus kita luar biasa. Amin. Haleluya. Hari ini kita akan belajar sebuah renungan firman Tuhan yang terambil dalam 1 Raja-Raja pasal 5. Dan saya rindu kita semua bersama-sama membaca di dalam ayat yang pertama. Hiram Raja Tirus mengutus pegawai-pegawainya kepada Salomo karena didengarnya bahwa Salomo telah diurapi menjadi raja, menggantikan ayahnya. Garis bawahi ini, sebab Hiram senantiasa bersahabat dengan Daud. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hari kemarin kita belajar bagaimana Salomo mengelola pabrik sampah kenyamanan. Kenapa saya katakan sampah? Karena itu adalah sebuah perkara-perkara duniawi yang toh walaupun itu menjadi sebuah pabrik yang sukses, ya, menjadi sebuah tempat di mana ada hasil yang sangat signifikan. Tetapi ternyata akhir hidup dari Salomo itu dia di masa tuanya dia berkata semuanya itu hanya sia-sia belaka. Tetapi hari ini kita melihat ternyata ada sebuah hal yang juga Salomo lakukan. Tetapi ini sangat berbeda dengan sampah. Tetapi ini adalah sebuah perkara-perkara yang sangat bernilai, lebih bernilai daripada emas, perak, dan permata. Yaitu apa? Sebuah pekerjaan Tuhan yang dikerjakan. Dan kalau kita melihat di dalam pasal-pasal sebelumnya, secara khusus di dalam pasalnya yang ketiga, di mana Salomo memulai apa yang ia usahakan, adanya sebuah kedamaian, adanya sebuah kesuksesan dalam hidupnya, di mana ia memulai bukan dengan berdoa pada Tuhan, tetapi pasal 3 ayat 1 jelas, ya, dengan Salomo malah mengadakan persahabatan, perdamaian dengan kerajaan Mesir, yaitu dia menikahi putri dari Raja Firaun. Ini sangat ironi Bapak Ibu Saudara. Bahkan kalau kita baca juga di pasal yang keempat kemarin, ia mendatangkan kuda-kuda bahkan kereta dari Mesir. Itu sebuah perbuatan yang jahat di mata Tuhan. Ada sebuah sikap tindakan yang adalah inisiatif dari Salomo itu sendiri. Tetapi di hari ini kita melihat pasal yang kelima, ketika Salomo mulai untuk memfokuskan dirinya bagi pekerjaan Tuhan, maka kita melihat bukan lagi inisiatif dari Salomo yang memulai pekerjaan Tuhan ini, bukan lagi inisiatif dari hikmatnya, ya, sepak terjangnya, tetapi kita melihat ini adalah inisiatif dari Tuhan sendiri. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena Tuhan sendiri yang menggerakkan Hiram Raja Tirus, ya. Dan nanti kalau kita melihat di dalam pasal yang ke-6, ya, pasal yang ke-7, ya, bagaimana Hiram dari negeri Tirus ini mengirimkan pegawainya yang sangat ahli dan cakap dalam membangun. Ini menggambarkan bagaimana ketika Salomo sibuk dengan urusan duniawi, maka Tuhan mengutus orang lain. Bahkan kalau kita melihat Raja Tirus ini raja yang tidak percaya pada Tuhan. Tetapi kalau kita melihat di dalam ayatnya yang ke-7, maka di sini justru Raja Tirus bisa memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Padahal notabene dia bangsa kafir, tapi dia bisa memuliakan Tuhan lewat apa yang Tuhan lakukan bagi Salomo. Jadi ini menarik, saat Salomo sibuk dengan perkara duniawi, Tuhan mengingatkan Salomo untuk kembali fokus kepada pekerjaan Tuhan dengan sebuah kunjungan dari Raja Tirus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat ini kita belajar satu hal dalam hidup ini. Saya tidak tahu apakah ini akan terjadi bagi setiap kehidupan kita. Yang terdahulu akan menjadi yang terkemudian, yang terkemudian akan menjadi yang terdahulu. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan sampai Tuhan membuat bangsa lain, orang lain itu mengingatkan kita untuk kembali fokus kepada hidup ini yang adalah sementara, bahwa hidup ini hanyalah kesempatan. Hari-hari ini saya sangat juga diberkati dengan ceramah dari beberapa ustadz, saudara-saudara kita. Saya betul-betul berkata, wah, luar biasa. Tuhan juga memakai hikmat dan perkataan mereka. Dan mari Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita diingatkan, ya, untuk sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Hari ini kita mari belajar seperti Salomo. Mari ketika Tuhan sudah mengingatkan kita, kembali fokus, bangun bait Allah. Apa yang kita lihat dari teladan Salomo saat ini?
saat Tuhan membawa dia fokus kembali kepada pembangunan Bait Allah lewat kunjungan dari raja negeri Tirus yaitu Hiram. Kita melihat di sini ayatnya yang kedua ya sampai ayatnya yang ke-6. Di sini kita melihat Salomo akhirnya ya kembali mengutus orang kepada Raja Hiram. Dia berkata tentang ayat yang ketiga, engkau tahu bahwa Daud ayahku tidak dapat mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan, dan ia mempercayakan hal ini kepadaku, dan dia minta kepada Raja Hiram untuk mengirim ya orang-orang yang dapat menebang pohon-pohon aras di Libanon, ya orang-orang yang terampil. Dan ini adalah sebuah hal yang sangat luar biasa. Ada kerjasama yang baik yang dapat dilakukan dengan Raja negeri Hiram, dan akhirnya Salomo nanti ayat pasal 6 dapat mendirikan Bait Allah. Dan di sini kita melihat ketika kerjasama itu terjalin, maka ayatnya yang ke-11 ya. Di sini dikatakan Salomo memberikan kepada Hiram 20.000 kor gandum, bahan makanan bagi seisi istananya, 20 kor minyak tumbuk. Demikianlah diberikan Salomo kepada Hiram tahun demi tahun ya. 12, dan Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo seperti yang dijanjikan kepadanya. Maka damai pun ada antara Hiram dan Salomo. Lalu mereka berdua mengadakan perjanjian. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan ini penting untuk kita memanajemen semua apa yang dapat kita kelola dengan baik. Penting bagi kita untuk melihat ya, ada orang-orang yang kita harus bersama-sama bekerja untuk melayani Tuhan. Ada orang-orang yang bukan merupakan orang yang bisa dapat bekerja sama dengan kita untuk melayani Tuhan. Penting untuk kita bisa memilah, dan penting kita untuk bisa mengadakan perjanjian. Dan saya percaya ketika ada tim yang solid, ada teamwork yang baik, maka percaya dan yakin pekerjaan Tuhan itu pasti dapat dimulai. Pekerjaan Tuhan itu pasti dapat selesai. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini saya tidak tahu apa pekerjaan Tuhan yang sedang terjadi dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Mungkinkah pekerjaan Tuhan itu ada dalam rumah tanggamu, istri, suami, anak-anak? Mungkinkah pekerjaan Tuhan itu ada dalam pekerjaanmu? Segala proyek demi proyek yang kau lakukan dengan kejujuran dan berdasarkan pedoman firman Tuhan, tidak miring ke kiri, tidak miring ke kanan. Mungkinkah pekerjaan Tuhan itu juga ada di dalam gerejamu? Saya tidak tahu apa pekerjaan Tuhan itu. Tetapi hari ini biarlah Tuhan mengingatkan setiap kita. Apakah dia mau memakai orang yang lain, umat yang tidak percaya kepadanya? Apakah juga ia juga bisa memakai ya keledai, Bileam, diingatkan oleh Tuhan. Ada proyek bukan mengutuki bangsa Israel, tapi memberkati bangsa Israel. Dan Tuhan mengingatkan Bileam dengan membuka mulut seekor keledai. Tuhan bisa memakai keledai untuk berkhotbah, Bapak Ibu. Jadi jangan sombong kalau kita bisa berkhotbah. Tuhan bisa memakai keledai. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, apapun proyek yang sedang kita lakukan bagi pekerjaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita masing-masing, mari prinsip ini mari kita pegang. Tetap pelihara hubungan yang baik dengan sesama kita. Saya selalu katakan, satu musuh itu terlalu banyak, 1000 teman itu terlalu sedikit. Saya percaya ada tim yang solid yang Tuhan akan berikan bagi setiap kehidupan kita. Orang-orang yang kita tidak duga itu akan datang membantu kita. Orang-orang yang kita tidak sangka itu akan datang untuk mendukung kita. Dan percayalah, ketika engkau telah menemukan mereka, mari ikat perjanjian dengan sebuah kerjasama yang baik. Ya, jangan hanya mau untuk terus untung. Jangan hanya mau untuk mempergunakan orang lain, tetapi mari kita mau tetap bersama-sama bergandengan tangan bekerja sama. Kita percaya pekerjaan Tuhan pasti dimulai dan pekerjaan Tuhan pasti selesai. Kalau Tuhan yang bekerja, Tuhan bekerja tidak pernah setengah-setengah. Tuhan bekerja sampai selesai. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Inilah renungan firman Tuhan yang indah saat pagi hari ini. Hidup ini adalah kesempatan. Mari kita pakai hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan hanya kelola sampah ya, perkara-perkara duniawi. Saya sudah katakan Rasul Paulus yang bilang ya, bukan saya ya, bahwa aku yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan semuanya kuanggap apa? Sampah
Ya, jadi jangan kelola pabrik sampah terus ya. Mari kita kelola yang bernilai kekal. Apakah itu keluarga kita, dalam pekerjaan kita yang memuliakan Tuhan, dan juga pekerjaan Tuhan. Ya, biarlah kita bersama-sama setia melakukannya sampai selesai. Puji Tuhan, inilah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, hari ini kami bersyukur untuk kebenaran-Mu. Kami percaya dalam setiap perjalanan hidup kami, terkadang mata kami fokus kepada perkara-perkara duniawi. Tapi hari ini kami bersyukur kalau Engkau mengingatkan kami. Bahkan ketika Engkau memakai orang lain untuk mengingatkan kami, kami tetap bersyukur dan kami tetap percaya bahwa semuanya memang hanya karena kasih karunia-Mu. Kami bukan siapa-siapa, tetapi kami bersyukur kalau Tuhan mau untuk selalu datang mengingatkan kami, untuk fokus akan pekerjaan Tuhan, untuk fokus untuk memuliakan Tuhan, sehingga orang melihat perbuatan kami dan memuliakan Bapa di sorga. Kami percaya orang-orang yang Tuhan utus bagi kami, mereka pun juga akan mengenal Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Kami bersyukur kami dapat bisa bekerja sama dengan mereka. Kami percaya ada tim yang solid, ada tim yang kompak, sehingga apapun yang kami lakukan, walaupun itu kami lakukan bagi manusia, tetapi kami lakukan itu juga untuk kemuliaan Tuhan. Dan kami percaya ada hasil yang terbaik, tidak setengah-setengah, tetapi sampai selesai, sampai tuntas. Dan kami hanya mau berkata, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuatkan yang lemah ya Allah, sembuhkan yang sakit, bebaskan yang terikat. Hari ini kami terima berkat, hari ini kami terima mujizat, melangkah di dalam kemenangan yang Tuhan sudah siapkan. Terima kasih Tuhan, kami sambut hari baru ini dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara, percaya ada kemenangan, pertolongan, dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna bagi hidup kita. Lakukan pekerjaan Tuhan, percaya Tuhan mengirimkan orang-orang yang terbaik untuk mendukung setiap pekerjaan yang kita terus setia lakukan. Shalom, haleluya. Halo guys, ketemu lagi dengan Eda Roslan. Aku tadi nyanyi 2 lagu. Sekarang satu kali lagi nyanyi. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang kunci. Hidup ini harus jadi bergerak. Oh Tuhan, pakai hidupku. Selagi waktu masih kuat. Saatnya nanti kau berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi bergerak. Oh Tuhan, pakai hidupku. Selagi waktu masih kuat.